Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Termofluida ingin melakukan praktikum pembuatan asap cair berbahan bakar tempurung kelapa grade 3 buat pestisida. Saya Rifki Setiawan Rozaki dari tim produksi. Saya Zina Rizky dan Bawa dari tim produksi. Saya Bintang Nurul dari pengembangan desain. Saya Fajar Aditya Rahmatullah pengembangan desain. Saya Zulmamat Protolain dari analisis data. Saya Anastasia Okta dari tim alat dan bahan. Menjelaskan proyek kami yaitu pembuatan asap cair berbahan bakar tempurung kelapa. Jadi di sini ada desain 3D-nya yang dimana yang berwarna hitam ini adalah kompor portable, dan untuk yang ininya yaitu tungku pembakaran. Lalu ini ada pipa besi, dan ini ada di warna biru ini adalah tempat pendinginan atau cooler, dan ini ada pipa spiral. Berikut adalah tampak depan dari hasil 3 dimensi yang kami buat. Seperti ini tampak depannya, lalu tampak atasnya seperti ini, dan tampak belakangnya seperti ini. Jadi di mana di dalam tungku pembakaran ini kita masukkan tempurung kelapanya, yang dimana tempurung kelapa tersebut akan dipanaskan oleh kompor portable, yang dimana nanti akan mengeluarkan asap. Ya, asap tersebut akan mengalir melalui pipa besi ini, lalu menuju ke pipa spiral, dan di dalam pipa spiral ini yaitu terdapat di dalam kaleng cat yaitu yang berwarna biru ini, dimana di kaleng cat ini itu kita isi air agar dimana nanti si asap tersebut menjadi asap cair, dimana proses asap cair itu kita kondensasi, yang dimana perubahan suhu terjadi, yaitu dari suhu panas yang terjadi oleh pembakaran di dalam tungku pembakaran dandang nasi ini menjadi suhu normal yang dibuat oleh pipa spiral ini dan diisi oleh air. Dan setelah dikondensasi di pipa spiral, asap tersebut akan keluar melalui pipa yang di sebelah bawah sini. Oke, jadi kali ini alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama kompor portable, yang kedua dandang nasi berkapasitas 4 kg, terus pipa besi dengan diameter setengah in, dan juga pipa spiral sama setengah in, terus kaleng cat, dan yang terakhir ada batok kelapa. Oke, saya dari tim produksi. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan bahan bakar burung kelapa. Nah, untuk pertama-tama kita akan memasukkan tempurung kelapa ini ke dalam dandang nasi bekas untuk proses combustion atau pembakaran. Setelah kita memasukkan tempurung kelapa ke dalam dandang nasi bekas ini, langkah selanjutnya kita naikkan si dandang ini di atas kompor. Kemudian apabila sudah, kita tutup si dandang ini menggunakan tutup. Ya, untuk selanjutnya buat mengantisipasi kebocoran dalam pembakaran di dalam asap cair ini, maka kita butuhkan
lakban aluminium seperti ini. Jadi ini berfungsi nanti ketika pembakaran sudah mulai, kita tutup di bagian seperti ini. Nah, seperti ini kita tutup di sini. Setelah tertutup seperti ini, nanti kita akan menyalakan apinya dari kompor ini. Oke, setelah kita tutup seperti ini di bagian rongga-rongganya yang rawan bocor, setelah itu kita nyalakan apinya. Setelah kita nyalakan apinya seperti ini, dari pembakaran tempurung kelapanya nanti di 15 menit pertama itu akan mengeluarkan asap. Dan setelah itu 20 menit dari pembakaran awal mulai ini, nanti baru akan mulai keluar asap cairan dari asap cairnya. Dari pembakaran setelah kita nyalakan pembakarannya di sini, nanti asap cair akan naik melalui pipa ini ke sini. Terus setelah itu masuk ke dalam cooler di sini, dan asap dari pembakaran tersebut nanti akan keluar di daerah sini. Oke, kita lanjut. Udah dari menit ke-14. Selanjutnya seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa 14 menit atau 15 menit dari pembakaran mulai, maka akan keluar asap dulu seperti ini. Nah, jadi seperti ini asapnya yang keluar. Oke, di sini setelah kita menunggu 20 menit dari pembakaran awal, kita di sini sudah bisa melihat bahwa si asap cairnya sudah mulai keluar. Nah, ini adalah bentuk asap cair grade 3 yang digunakan untuk pestisida. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada praktek hari ini adalah bahwa penggunaan alat pembuatan asap cair dengan bahan bakar dasar tempurung kelapa merupakan cara yang inovatif dan ramah lingkungan untuk menghasilkan barang dengan kualitas yang tinggi. Proses pirolisis tempurung kelapa dapat menghasilkan cairan yang mengandung bahan aktif seperti asam asetat, fenol, dan karbonil yang berfungsi sebagai antimikroba, antioksidan, dan pengawet alami. Selain itu, penggunaan tempurung kelapa sebagai bahan baku sesuai dengan prinsip penggunaan biomasa, mengurangi degradasi lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi jika dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, asap cair dari tempurung kelapa memiliki potensi yang besar untuk digunakan di berbagai bidang industri, seperti pangan, pertanian, dan pengawetan kayu, serta pembangunan proyek-proyek lainnya. Jadi inilah hasil dari pembakaran tempurung kelapa yang menjadi arang dan dapat digunakan untuk membakar sate. Dan bisa kita bakar untuk menjadi bahan digunakan membakar sate. Oke, ini adalah hasil pembakaran asap cair kurang lebih selama 1 jam, dan ini berbentuk pestisida nabati. Jadi kenapa kita bisa sebut pestisida nabati? Karena dia berbahan bakar dari alam. Jadi kita memanfaatkan tempurung kelapa buat asap cair yang diolah bisa menjadi pestisida grade 3. Mungkin untuk grade 3-nya juga warnanya sedikit lebih gelap seperti ini, karena ini grade 3. Kalau grade 2 itu berwarna oranye, kalau grade 1 itu berwarna putih. Mungkin cukup sampai sini. Ya, tidak kerasa sudah di penghujung video praktikum kita dari pengembangan desain, alat dan bahan, dan sistem kerja produktivitas. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan dalam bentuk praktikum di video ini. Semoga bisa dapat dipahami
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara, terbangun resisten bersama SSGKD.